Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatrah TV, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diturunkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah tuntunan hidup yang wajib diikuti oleh semua umat manusia di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran tersebut. Dan untuk menambah keimanan dan pengetahuan kita terhadap Al-Quran, kali ini Fatrah TV akan merangkum bukti-bukti kebenaran firman-firman Al-Quran dalam pembuktian ilmu pengetahuan modern. Inilah bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang mencengangkan dunia. Yang pertama, asal mula besi. Besi adalah suatu unsur yang tertulis dengan jelas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid yang berarti besi yang berbunyi. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Kata anzalna yang berarti kami turunkan khusus digunakan untuk besi dalam ayat ini. Dan ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa besi mengandung unsur yang tidak berasal dari bumi. Dari penelitian sistem tata surya dan juga susunan atmosfer bumi tidak memiliki struktur yang cocok untuk dapat menghasilkan besi yang ada di bumi saat ini. Hal itu juga dibuktikan dengan penemuan astronomi modern yang telah mengungkap bahwa logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar atau berasal dari bintang-bintang jatuh. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari yang suhunya mencapai ratusan juta derajat. Dan benda-benda tersebut telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang. Bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta, termasuk di bumi kita ini. Jauh sebelum teknologi astronomi lahir, 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah menuliskan dengan jelas tentang asal mula besi tersebut. Padahal saat itu manusia berpendapat bahwa besi berasal dari dalam bumi, bukan dari atas yang diturunkan. 2. Bumi dan bulan beredar pada orbitnya. Sahabat Fatrah TV, seperti kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa bumi kita ini berputar mengelilingi matahari. Perputaran bumi dan planet lain tetap dan tidak berubah sesuai dengan orbitnya masing-masing. Hal ini tertuliskan dengan jelas dalam Al-Quran. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dalam ayat yang lain juga tertuliskan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 38. Dalam kedua ayat tersebut tertuliskan dengan jelas bahwa bukan hanya bumi saja yang berputar atau bergerak menurut pusat peredarannya, akan tetapi matahari juga mengalami pergerakan. Bukti-bukti yang tertulis dalam Al-Quran telah ditemukan melalui pengamatan astronomi di era modern saat ini. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan sangat tinggi yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut dengan solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama dengan pergerakan matahari tersebut, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak tersebut. Dan jelaslah semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang teratur. 3. Penentuan jenis kelamin pada bayi. Dahulu, para ilmuwan berpendapat bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh sel-sel yang dimiliki oleh seorang ibu. Atau lebih dipercayai bahwa kelamin seorang bayi ditentukan oleh sel-sel laki-laki dan perempuan. Namun cabang-cabang ilmu pengetahuan modern saat ini menemukan hal yang berbeda. Saat ini diketahui bahwa jenis kelamin ditentukan oleh sel-sel sperma dari tubuh pria. Dan bahkan wanita tidak berperan dalam proses penentuan jenis kelamin ini. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang seperti genetika, biologi, saat ini telah membenarkan secara ilmiah ketepatan informasi yang diberikan oleh Al-Quran tersebut. Dalam ilmu pengetahuan dikatakan, dalam penentuan jenis kelamin, kromosomlah yang menentukan kelamin seorang bayi.
Dua kromosom itu disebut XX pada wanita dan XY pada laki-laki. Pembentukan seorang manusia baru berawal dari penggabungan silang salah satu dari kromosom ini. Contohnya, jika salah satu sel telur berkromosom X dari wanita bergabung dengan sperma yang membawa kromosom Y, maka bayi yang dilahirkan berjenis kelamin pria. Jadi jenis kelamin bayi bergantung pada jenis kromosom kelamin pada sperma yang membuahi sel telur, apakah X ataukah Y. Dan dalam Al-Quran menyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki atau perempuan diciptakan dari air mani apabila dipancarkan. Dialah yang menciptakan berpasang-pasang pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Surat An-Najm ayat 45 sampai dengan 46. 4. Pergerakan gunung. Sahabat Fatrah TV, dalam sebuah ayat Al-Quran dituliskan bahwa gunung-gunung yang ada di muka bumi ini adalah benda-benda yang tidak diam, melainkan bergerak secara terus-menerus. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Naml ayat 88. Lalu bagaimana penjelasan ayat itu dalam ilmu pengetahuan? Menurut ilmu sains, pergerakan dari gunung itu memang terjadi, dan pergerakan ini diakibatkan karena pergeseran kerak bumi di mana gunung itu berada. Pada abad ke-20, seorang ilmuwan bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi ini menyatu di awal pembentukannya, namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda, sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Pergeseran ini terjadi dikarenakan magma yang ada di dalam bumi berusaha untuk membuang energi yang terkandung di dalamnya, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran lempeng-lempeng bumi tersebut, yang artinya pegunungan yang berada di atas lempengan bumi tersebut juga ikut bergerak sesuai dengan pergeseran lempeng bumi tersebut. 5. Lautan yang tidak bercampur satu sama lain. Sahabat Fatrah TV, ternyata lautan di muka bumi ini juga memiliki sifat yang cukup unik dan baru ditemukan oleh para ahli di era modern ini. Sifat lautan tersebut adalah sifat lautan yang saling bertemu, akan tetapi tidak saling bercampur satu sama lain. Hal ini dapat terjadi dikarenakan rumus fisika yang dinamakan tegangan permukaan, yang mengungkapkan bahwa air dari laut-laut yang saling bertemu namun tidak menyatu. Akibat adanya perbedaan massa jenis, tegangan permukaan mencegah lautan dari percampuran satu sama lain, seolah terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka. Hal ini tertuliskan dalam sebuah buku berjudul Principle of Oceanography tahun 1972. Peristiwa ini terjadi di Laut Tengah dan Samudra Atlantik. Air Laut Tengah memasuki Samudra Atlantik melalui Selat Gibraltar. Namun suhu kadar garam dan kerapatan air laut di kedua tempat itu tidak berubah karena adanya penghalang yang memisahkan keduanya. Dan rumus fisika itu ternyata sudah tersurat dalam Al-Quran. Dia membiarkan kedua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tak dapat dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman 19-20. Sahabat Fatrah TV, demikian tadi bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran dalam dunia sains atau ilmu pengetahuan modern. Tentu kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan di masa di mana ilmu pengetahuan belum secanggih seperti saat ini. Namun Al-Quran sudah membuktikan sesuatu yang bahkan belum diketahui di masa itu. Semua bukti ilmiah ini membuktikan bahwa Al-Quran diturunkan oleh sesuatu yang besar dan maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja masih banyak bukti-bukti ilmiah ditujukan oleh Al-Quran kepada kita yang belum kami sebutkan di sini. Semoga keajaiban Al-Quran ini dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Al-Quran. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.